Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. نكمل مع حضراتكم في هذا الصباح المبارك مع التبيان في آداب حاملة القرآن للإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Shiratal mustaqim shiratal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan yang utama, yaitu kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berupa yang wajib, sunat dan sebagainya yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu menghadiri majlis ilmi ya. Dan antara majlis ilmi yang kita adakan adalah mengkaji kitab Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dari Imam An-Nawawi, sampai pembahasan sekarang apa? Ini ya Fudail bin Iyad itu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wa 'anil fadli wa 'anil Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul 'amali li ajri an-nasi riya'un wal 'amalu li ajri an-nasi syirkun wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Masih membahas mengenai hifdzun niat, menjaga niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi begitu luas menjelaskan mengenai keutamaan niat ya, atau peringatan menjaga niat, karena betapa pentingnya niat dalam amal ibadah. Karena tidak akan jadi nilai ibadah jika tanpa niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia anggota badan kita lelah, letih, capek, ibadah jadi tidak nilai ibadah karena salah niat ya. Masuk kepada perkataan hikmah dari ulama Az-Zahid Al-Wara' Al-Mutafannin fi Jami'il Ulum ya. Ulama yang wafat di tahun 1870 Hijriah, yaitu Fudail ibn Iyad, termasuk salafus saleh ya. Dia wafat di tahun 1807 Hijriah. Di kota Makkatul Mukarramah ya. Banyak para perawi hadis ya, khususnya ashab al-kutubus sittah, para perawi hadis yang menuliskan kutubus sittah, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim ya.
Tirmidzi, Abi Daud dan sebagainya ya. Imam yang 6 itu banyak mengambil riwayat dari beliau, yaitu Fudail bin Iyad ya. Beliau wafat di tahun 1807 Hijriah di Makkahil Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah yang mulia. Beliau dengan gelar Syekhul Islam ya, gelarnya beliau, karena gelar syekhnya agama Islam, artinya jadi panutan dalam bidang ilmu. Kana imaman rabbaniyan zahidan qanitan aliman, itu abidan. Beliau termasuk ahli ibadah yang sangat kuat, yang memiliki sifat yang sangat zuhud, yang sangat wara, yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, abidan ya, sufiyan ya, memiliki hati yang sangat bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana perkataannya adalah tarkul amali li ajrin nasi riyaun wal amalu li ajrin nasi syirkun wal ikhlas ay yu'afikallahu minhuma. Sedikit kita mengambil kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk ulama yang hijrah, alim ulama yang hijrah. Jadi yang para muhajirin ya, para hijrah ya pada masa sekarang, di antara contohlah beliau, sosok beliau Fudail bin Iyad, karena beliau termasuk ulama yang hijrah dari kehidupan yang gelap ya, yang penuh dengan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ulama yang fenomenal, ulama yang sangat disegani, ulama yang sangat dimuliakan di masanya. Sampai sekarang banyak perkataan yang mengambil dari Imam Fudail bin Iyad, termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Tidak mungkin mengambil dari perkataan satu ulama kecuali ulama itu memiliki kemuliaan, keistimewaan di hati yang menuliskan perkataannya. Betul ya? Imam Nawawi tidak mungkin menuliskan perkataan Imam Fudail bin Iyad kecuali beliau memiliki kecintaan yang kuat ya, penghormatan yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad termasuk mohon maaf ya, kita mempelajari dari sejarah beliau. Beliau termasuk perampok ya, perampok yang handal, perampok yang handal. Ini kita ambil dalam kitab Hilyatul Awliya ya, Hilyatul Awliya, atau dari kitabnya At-Tawwabin ya, lil Imam Ibnu Qudamah. Kisah ini saya ambil dari kitab Hilyatul Awliya atau dalam kitab At-Tawwabin, kitab tentang kisah-kisah orang yang bertaubat di jalan Allah, karangan Imam Ibnu Qudamah. Jadi bukan kata hawa saya, nafsu saya, bukannya, bukan kisah yang simpang siur, bukan, tapi tertulis dalam nas. Saya jelaskan apa kisah saya dari mana biar antum merujuk kembali dari kitabnya ya. Khawatir ada kesalahan dalam penyampaian saya. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa beliau, menurut tetangganya beliau adalah perampok ya, perampok penjahat yang sangat ulung ya. Artinya beliau tidak pernah butuh partner dalam merampoknya. Saking kerennya beliau tidak pernah ngambil partner, karena pasti ketika beliau niatan maksiat dengan merampoknya itu pasti sukses, dan tidak ada yang tidak ambil, pasti diambil semua barang bawaan yang dirampoknya. Ulung ya. Datanglah satu waktu ketika datang satu kelompok rombongan ya. Ketika akan masuk satu kampung tersebut, pimpinan dari kelompok tersebut berkata yang sangat tinggi nadanya, sehingga Fudail bin Iyad di kampungnya mendengarkan suara. Jadi biasanya ada
apa ya, gapura ya, nah, bahasa gapura, ada gapura kampung kan. Nah, sebelum masuk gapura kampung tersebut, artinya kampung Fudail bin Iyad, beliau bercerita mengingatkan kepada apa namanya pengikutnya ya dari kelompok tersebut, mengatakan bahwasanya jangan, udah kita mundur lagi aja, jangan masuk ke kampung tersebut karena di sana ada perampok yang sangat ulung, yang terkenal, fenomenal, yaitu Fudail bin Iyad. Kalau kita ke sana pasti celakalah kita. Kembali. Ketika Fudail bin Iyad mendengarkan perkataan tersebut dengan nada yang keras, yang tinggi, maka bergetar hati Fudail bin Iyad. Ini ada dua kisah riwayat ya dalam kitab itu. Bergetar hati beliau sampai menjelaskan pada dirinya, sehina inikah, setakut itukah manusia kepadaku karena kemaksiatanku yang sangat tinggi, karena ketidakbaikanku terhadap sama manusia. Sehina inikah aku, gitu. Maka dari itu beliau berniat ingin memperbaiki kehidupan beliau, hubungan beliau dengan sama manusia. Nah, maka ketika mendengar hal tersebut, beliau biasa marah kan? Ketika orang dihina seperti itu kan marah, meskipun kenyataan seperti itu. Nah, beliau sekarang tidak, karena berniat bertaubat. Artinya tidak dibalas dengan kemurkaan, tapi dibalas dengan ajakan kepada kelompok tersebut. Beliau ingin menunjukkan bahwa saya itu sudah berubah. Diajaklah ke sini, jangan kabur, jangan lari, jangan takut kepada saya. Saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut bersama saya, nginep di rumahku. Ya. Nah, ikutlah, percaya, ikutlah kepada nginep kan. Ketika dalam inipan tersebut nginap, Fudail bin Iyad mencari makanan untuk hewan ternak yang dibawa oleh kelompok tersebut. Ketika selesainya mau masuk ke rumah Fudail bin Iyad, beliau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan hatinya bergetar ya, cemas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu efek positif dari mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Imam Fudail bin Iyad kembali merujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada di antara kita senantiasa mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, belum sampai kepada derajat yang dimana Al-Quran itu jadi petunjuk kepada kita semua. Nah, Imam Fudail bin Iyad mendengarkan satu ayat, langsung menundukkan mata hatinya, mata lahirnya, menangis bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sanalah awal mula hijrah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sedosa apapun, semaksiat apapun nilainya, segelap apapun ya, tapi jika ada kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti akan berubah. Ketika masih ada setetes cahaya, meskipun tetesan jarum kan kecil, tapi masih ada cahaya dalam hatinya. Ketika Allah mengizinkan, tetesan cahaya tersebut akan membersihkan gelapnya hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, bagaimanapun kita tidak boleh suudzon ya, berburuk sangka kepada seseorang yang melakukan maksiat sebesar apapun maksiatnya. Ya, terus berusaha mendoakan, jangan mengedepankan cacian kepada orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, tarkul amali li ajrin nasi riyaun. Meninggalkan suatu perkara amal perbuatan, tentunya perbuatan ibadah ya. Awas di sini al-amal, di sini amal fi taatillah, amal perbuatan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Tarkul amal, meninggalkan satu perbuatan amal ibadah, li ajalin nas, karena sebab manusia. Kata beliau, riyaun, itu nilainya riya. Antum mau sholat sunat 4 rakaat misalkan, nggak jadi segan takut dianggap riya, itu riya. Antum mau beramal ibadah, di belakang ada siapalah kawan-kawan atau siapa, biasanya antum sendiri sholat tahajud biasanya sendiri kosong, orang lagi pada tidur, antum sholat tahajud di masjid atau di kamar sekalipun. Tapi waktu itu antum mau sholat tahajud, ada kawan 5 orang bangun, biasanya sendiri kan, ada yang bangun, datang tuh gini, enggak lah, biasanya saya sendiri bisa menjaga niat, ada orang melihat saya takut saya riya, tidur saja tidak sholat. Itu tarkul amal li ajalin nasi riyaun, kata beliau. Meskipun niat antum menghindari dari riya, kan ada istilah, takut riya, entar aja sholatnya pas tidur kesiangan. Itu meskipun niat kita menghindari dari riya, tapi niatnya min ajalin nas, karena khawatir dipandang manusia. Itu ada khawatir dipandang manusia. Ini saking apiknya beliau, zahid waroknya, apik, waro itu apik, hati-hati. Meninggalkan amal perbuatan li ajalin nas, karena sebab manusia, khawatir riyakah, khawatir dipuji orangkah dan sebagainya. Itu hakikatnya riya sendiri, kata beliau. Itu riya sendiri, kata beliau. Kadang kita merasa murni kan, tidak riya. Benar, itu syaitan mengarahkan kan. Alhamdulillah saya terhindar dari riya, jadi amal ibadah saya antara dipindahkan di waktu lain. Itu hakikatnya dia riya. Kata Imam Fudail bin, tarkul amal li ajrin nasi riyaun, meninggalkan satu amal ibadah karena sebab manusia. Apakah malu, apakah takut dipuji, apakah. Karena antum sudah ada unsur suudzon kepada manusia, menilai tidak baik kepada niatan manusia. Jadi kita fokus ke sana, bukan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilupa tujuan kita ibadah. Padahal kita langsung aja istighfar semampu mungkin, tetap laksanakan ibadah. Nilainya bagaimana di sisi Allah itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan sampai justru kita berlari dari ibadah tersebut karena sebab manusia. Karena menurut Imam Fudail bin Iyad itu adalah nilainya riya. Ro'al amal ro'an nas fil amal, riya itu melihat manusia dalam amal perbuatan, riya itu ya. Kemudian kata beliau, wal amalu li ajlin nas syirkun. Tuh, ini dahsyat sekali kata beliau. Sedangkan antum tetap beramal tapi karena sebab manusia. Jadi antum tetap beramal tapi karena ingin dapat pujian manusia, agar dapat kemuliaan dari manusia, agar dapat nilai yang tinggi di sisi manusia. Tapi syirkun itu suatu kesyirikan. Padahal versi kita biasanya kan kalau beramal karena manusia itu riya kan, ingin ente mah yang dipuji pisan, riya pisan, hirup teh mana mah gitu. Riya wae. Itu awam alal awam. Orang awam seperti itu nilainya. Tapi karena beliau bukan orang awam, orang alim, orang zahid yang zuhud dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Versi beliau justru kalau beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, dapat kemuliaan di sisi manusia, dapat santunan dalam hal-hal yang baik dari manusia, kata beliau syirkun, itu suatu kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah menduakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menduakan apa kemuliaan dari Allah Subhanahu, padahal yang memberikan kemuliaan, kenikmatan adalah Allah Subhanahu. Ini ingin dapat kemuliaan dari siapa? Maka menurut beliau adalah syirkun, syirik. Ada yang mengatakan syirikul khafi ya, khafi. Demikian, maka hati-hati dalam beramal ya. Maka jadi bagaimana ikhlas menurut beliau? Wal ikhlasu, adapun ikhlas menurut Imam Fudail bin Iyad adalah apa?
ayyu'afikallahu minhuma, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari dua hal tersebut. Tidak beramal bukan karena manusia, beramal bukan karena manusia. Tengah-tengah dari sana itulah ikhlas. Ayyu'afikallahu minhuma, itu ikhlas. Allah menyelamatkan dari kedua hal tersebut, itulah ikhlas. Paham di sini ya? Jadi hati-hati. Kalau antum ketika beramal khawatir, ada kekhawatiran orang memuji kita, itu hilangkan. Istighfar, 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 istiqomah sholat. Pun jika beramal ada niatan ingin dipuji, istighfar, 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 tetap beramal. Jangan sampai segala sesuatu dihubungkan dengan manusia, pujian manusia. Nah, karena untuk beliau ikhlas itu ketika Allah ayyu'afikallahu, ketika Allah menyelamatkan engkau dari dua hal tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu al-ikhlas menurut versinya Al-Imam Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu wa radhu'an. Yang selanjutnya adalah dari Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk imam Al-Kabir juga ya. Beliau wafat di tahun 283 Hijriah ya. Wafat di tahun berapa? 283 Hijriah. Beliau termasuk wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kisahnya ya, banyak kisah-kisah menjelaskan bahwasanya beliau wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan dalam bentuk karomah. Sebelum masuk ke sana kita bahas dulu dalam akidah. Sesuatu yang diberikan Allah dalam bentuk kemuliaan itu dibagi 5 kurang lebih ya. Ada apa? Ihris. Kemudian mu'jizat, irhas, mu'jizat, karomah, ma'unah, istidraj. Lima ya. Irhas pakai shad. Irhas, terus mu'jizah, kemudian karomah, kemudian ma'unah, kemudian istidraj. Tingkatan yang Allah berikan ya, keistimewaan yang Allah berikan ya. Sesuatu yang istimewa yang Allah berikan. Ada 5 tingkatan. Irhas, kemudian apa? Mu'jizat, terus karomah, terus ma'unah, terus istidraj. Kira-kira kita masuk diberikan keistimewaan dari Allah dari 5 versi itu yang mana gitu ya. Kalau irhas itu keistimewaannya Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tapi sebelum diutus jadi nabi dan rasul. Itu irhas. Contoh, ketika Rasulullah SAW sebelum masa baliknya kan ikut berdagang bersama pamannya ke Syam kan, ke negeri Syam. Tapi beliau ketika perjalanan beliau tidak pernah kepanasan sekedikit pun. Kenapa? Karena ada awan yang menaungi beliau dari teriknya matahari. Itu bukan mukjizat ketika belum diutus ya Rasul. Disebutnya apa? Irhas. Ya, itu irhas. Adapun ketika sudah diutus jadi nabi dan rasul, itu disebut apa? Mukjizat. Kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk para nabi dan rasul. Jadi kalau kita berbicara ada kemuliaan dari Allah, tadinya sesuatu itu hilang, ketemu langsung bismillah. Wah, ini mukjizat dari Allah. Kira-kira pas atau tidak? Tidak. Oh, mukjizat anak saya sembuh, mukjizat ya Allah. Itu fatal, salah. Sesuai hitungan dokter, prediksi medis, ini tidak diselamatkan anak karena sudah penyakitnya sangat parah, sudah masuk ke jantung, sudah dan sebagainya lah. Udah,
Tapi ternyata Allah mengizinkan masih hidup. Langsung keluar, ini mukjizat dari Allah, mukjizat yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali hanya ke ibu saja. Kepedean, iya ya, berarti alhamdulillah ini mukjizat. Itu salah, karena mukjizat hanya Allah berikan kepada siapa? Nabi dan ini istilah khawatir ya, salah paham, antum berbelok dari akidah yang sahih ya. Mukjizat. Adapun selanjutnya ada apa? Karomah, kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan bagi yang Allah pilih min auliyaillah, dari kekasih-kekasih Allah. Istimewa yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, yang senantiasa dengan Allah Subhanahu, itu wali, kekasih, para kekasih. Jadi wali-wali itu sebutnya para kekasih Allah Subhanahu. Itu sebutnya apa? Karomah. Tapi yang harus digarisbawahi, nilai karomah seperti apa yang harus kita pahami adalah karomah itu amrun ghairu muktasab lakin muhtasab. Karomah itu bukan perkara yang diusahakan, bahkan sesuai keinginan diri sendiri. Misalkan ada satu syekh, tolong terbangkan ayam ini ke atas, simsalabim, terbang ayamnya ke atas, padahal ada sayap, betul ya. Itu muktasab, diinginkan dan diusahakan, itu muktasab. Itu bukan karomah sebutnya, bukan. Itu sihir bisa jadi. Karena karomah itu muhtasab, sesuai muhtasab tuh kebanyakan kita introspeksi diri kepada Allah Subhanahu, tanpa kemauan kita Allah berikan. Bahkan ketika kita ada hal yang lebih dari kita tidak mau orang melihat dengan kondisi tersebut. Muktasab, laisa muktasab tapi muhtasab. Jadi karomah itu bukan diusahakan lewat tapa berata ya di gunung halus ya, gunung salak, ntar bisa terbang. Kalau antum, itu karomahnya timbul ketika antum sudah selesai tapa 40 hari 40 malam tidak makan. Itu keluar antum karomahnya. Kenapa? Kurus jadinya. Itu muktasab, laisa muktasab, muhtasab. Banyak para wali Allah yang justru malu ketika karomahnya Allah perlihatkan di depan manusia. Termasuk imam yang satu ini, Imam Sahal At-Tustari. Ini komentar dari Imam Ad-Daqaq, ya, Ad-Daqaq ilmu ulama besar. Beliau menjelaskan bahwasanya Imam At-Tustari ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak, karomah yang sangat banyak, tapi beliau berusaha senantiasa menyembunyikan dari semua manusia. Maka ada kisahnya dalam kitab Tazkiratul Auliya, Tazkiratul Auliya, kisah-kisah mengenai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Dijelaskan beliau satu ketika beliau dari Persia ya, dari Persia, asalnya Persia, masuk kepada makom di mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makamnya, dalam tingkatan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan berbagai tuduhan, fitnahan, cacian dari sesama manusia. Difitnah, dicaci dan sebagainya. Sehingga beliau berinisiatif, udahlah, daripada saya difitnah terus, dihina terus, saya akan melepaskan hal-hal yang saya miliki sebagai kiparat saya, ingin dekat benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menuliskan dari kertas nih, dalam kitab itu menuliskan di kertas-kertas setiap kekayaan yang beliau miliki. Misalkan saya punya sawah ya 50 hektar, ditulis kan. Saya punya rumah 50 per 1 ya, tulis. Saya punya uang, tulis itu, ditulis. Dan sayembara beliau lemparkan di depan masyarakat. Siapapun yang mendapatkan kertas itu, tulisannya rumah 20 berarti milik dia. Semua kekayaanmu ditulis. Beliau lemparkan, semua dapat. Ada yang dapat sawah kan, bahasa kita, ada yang dapat harta dan sebagainya. Itu udah. Intinya beliau sudah bersih, harta bendanya sudah tidak ada. Maka beliau berusaha hijrah ke Hijaz, ke negeri Hijaz, dengan tidak berbekal apapun ya, karena ingin semata-mata dekat dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Bahkan beliau beriktikad dalam hatinya, ya Allah, jangan sampai engkau memberikan yang sesuai keinginan hawa nafsuku, kecuali saya akan meminta ketika sudah sampai di Hijaz. Ya Allah, jauhkan dari perkara-perkara dunia ketika saya perjalanan menuju kota Hijaz. Allah izinkan sampai ke kota Hijaz tidak ada satupun yang berhubungan dengan dunia. Hanya beliau melangkah dari langkah satu ke langkah berikutnya sampai ke kota Hijaz. Di satu kota Hijaz beliau berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya ingin roti dan ikan untuk makananku. Sudah Allah izinkan, tapi Allah buka. Ini untuk ikhtiar beliau ya, melihat bahwasanya di depan mata beliau jauh sana ada pabrik roti lagi mengolah adonan rotinya, diolah oleh keledai, diputer keledai. Datanglah dia nanya, Pak, ini kalau yang punya keledai dikerjakan berapa untuk keledainya? Dapat orang yang punya keledai berapa dapat upah? 2 dinar ya, 2 dinar. Oh begitu, ya sudah, keledainya dilepaskan saja, biar saya jadi tunggangannya, biar 1 dinarnya untuk engkau, 1 dirhamnya untuk saya, 1 dirham untuk engkau, lepaskan tapi keledainya, biar dia makan dan sebagainya, biar saya mengganti memutar peralatan tersebut. Beliau ya pakai mutar sampai selesai, dapatlah 1 dirham dari imbalan tersebut. Dengan uang tersebut beliau mampu beli apa? Beli roti plus ikan sesuai apa? Keinginan beliau. Ini ya. Maka setelah dimakan dan sebut, beliau beriktikad dalam hatinya, inilah bagi siapapun ya, bagi siapapun yang ingin setiasa hubungannya kuat dengan dunia, dengan susah payah, dengan putaran tersebut kualitasnya tetap seperti keledai. Dengan capeknya dia dalam sehari capek terus mengusahakan dunia, muter-muter, itu ibarat beliau ya. Beliau menyimpulkan hikmah di sana. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan kepadaku, secapek apapun kita di dunia diputar-putar terus, itu nilai seperti keledai. Jadi hanya dinilai hanya 1 dirham, hanya dapat 1 roti sama apa? Ikan, udah gitu. Itu kalau nilainya kita mengejar dunia. Tapi kejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kalam hikmah yang keluar dari mulut beliau karena sesuai muhtasab, sesuai dengan hisaban beliau, sesuai introspeksi kerungan beliau di hadapan Allah Subhanahu. Itu karomah yang terbaik. Itu Imam siapa? At-Tustari ya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Saya ulang, karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih Allah, wali Allah Subhanahu, tapi bukan diusahakan ya, sesuai keinginan, tidak. Adapun selanjutnya apa? Ma'unah, itu pertolongan yang Allah berikan kepada mukminat yang senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tadi si ibu tadi muslim ya, sesuai kaidah anaknya tidak akan terselamatkan, tapi ternyata Allah masih mengizinkan hidup itu anak. Itu sebutnya bukan karomah bahkan ya, karena ibunya biasa-biasa saja dalam ibadah standar wajib sunat saja, disebutnya bukan karomah, tapi apa? Ma'unah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang mukminat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selanjutnya adalah istidraj. Allah berikan kelebihan, keistimewaan yang di luar kebiasaan manusia. Misalkan tadi ini telur, keluarnya kan ayam, dia sulap, keluar itu apa? Kucing. Itu keluar dari adat biasa kan? Kita lihat orang yang bisa demikian itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghinakan Allah, bahkan memuja syaitan. Itu bukan karomah disebutnya, bahkan bukan ma'unah disebutnya, tapi apa? Istidraj. Sulap-sulap itu kemungkinan besarnya adalah istidraj.
Istidraj. Atau kita lihat, kenapa ya orang itu kadang judi terus, kadang maksiat terus, tapi Allah berikan keistimewaannya banyak, hartanya melimpah luas dan sebagainya. Itu bukan pertolongan Allah, tapi apa? Istidraj. Adanya harta, adanya kemuliaan, itu bukan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menambahkan dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj. Demikian juga kita, antum mengajarkan, alhamdulillah lah saya tambah mungkin hafalan teh subhanallah, padahal tara murojaah, maksiat jalan terus ke pasar sok nonton aneh-aneh gitu ya. Yang bukannya dia dilihat maka dibolototkeun gitu nya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada saya, hafalannya terjaga. Mohon maaf, jangan kepedean. Jangan terlalu pede menyimpulkan saya ditolong oleh Allah, hafalan saya tetap terjaga. Lah, itu kaidah yang salah. Bukan, itu adalah istidraj, awal mula istidraj bagi penghafal Quran. Nauzubillah. Allah angkat seketika, bahkan Allah memberikan kehinaan seketika pula. Jadi jangan sampai kepedean ya. Saya mah keren dong, apa maksiat jalan, apa jalan, tapi hafalan saya mutqin. Sehari mampu saya 30 juz. Inilah bukti Allah menolong saya. Pertolongan, mungkin juga sebut karomah mungkin. Apalagi karomah nauzubillah kejauhan. Mohon maaf, itu istidraj. Taat tidak, tapi Allah berikan kelebihan ya. Itu bukan sebutnya ma'unah, apalagi karomah, tapi apa? Istidraj. Maka jika ada di antara kita seperti itu, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, khawatir apa yang kita miliki ini bentuknya istidraj dari Allah. Qala, berkata beliau, nazarul aqyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghairu hadza. Ya. Pemahaman al-aqyas bermakna al-muaddab, orang-orang yang beradab ya. Pemahaman ya, penglihatan orang-orang yang beradab, orang beradab fi tafsiril ikhlas, dalam mentafsirkan surat al-ikhlas, falam yajidu ghairu hadza, mereka tidak pernah menemukan kandungan makna kecuali hanya hal ini saja. Yang mana? Pertama kandungannya, antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Nah, itu. Jadi orang-orang yang memiliki adab yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memahami al-ikhlas kecuali memiliki makna ini saja dalam kehidupannya agar bisa diamalkan. Pertama apa? Antakuna harakatuhu, jadikanlah setiap gerakan dalam hidup, wasukunuhu, dan diamnya dalam hidup, fi sirrihi, baik dalam tersembunyi, wa alaniyatihi, atau dalam terang-terangan, lillahi ta'ala wahda, hanya untuk Allah saja. Itu orang beradab melihat tafsir al-ikhlas itu kesana arahnya. Jadi Allah menjelaskan ya, menegaskan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar dalam gerakan diam, tersembunyi, dan terang-terangan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah saja. Itu disebut ikhlas. Antum gerak karena Allah, antum diam karena Allah, tersembunyi karena Allah, terang-terangan karena Allah. Itu masih hubungan erat dengan perkataan Fudail bin Iyad. Antum ibadah karena Allah, itu gerak bukan? Antum terjadi ibadah karena siapa? Karena Allah. Misalkan antum sholat sunat tidak jadi, tapi kenapa? Alasannya karena orang tua lagi sakit minta tolong jatuh. Antum jadi menjalankan sunat ya? Untuk yang mana? Yang wajib. Kira-kira nilainya ibadah tidak? Karena Allah bukan? Insya Allah karena Allah. Nah, itu tidak apa-apa. Maka di antara faidah ikhlas itu, asal ikhlas ini, orang ahli Allah beradab adalah di mana gerak, diam, baik tersembunyi, terang-terangan hanya karena Allah saja. Itu al-ikhlas. Pelajaran yang diambil dalam surat al-ikhlas, diam, gerak, tersembunyi, terang-terangannya
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap orang tidur kita istiqomah dalam ibadah, orang melihat kita pun kita tetap istiqomah dalam ibadah. Konsisten, itu sebutnya ikhlas ya. La yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawan wala dunya. Dan tidak la yumazizu, dan tidak dicampurkan syai'un, suatu perkara pun dalam amal perbuatannya, la nafsun wala hawan, baik hawa nafsu wala dunya, atau perkara dunia. Kita mengajarkan Al-Qur'an wahdah ya, lillahi wahdah, hanya untuk Allah. Tidak ada seribun hawa nafsu di dalamnya, tidak seribun perkara dunia di dalamnya. Adapun perkara lain itu milik kita karena sebab kesungguhan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dasar kita. Orang kita dapat pujian dari manusia bukan tujuan kita. Itu mah karena kesungguhan kita ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terpengaruh amal kita karena pujian, karena hinaan. Itu namanya ikhlas. Menurut prediksi siapa? Imam At-Tustari melihat dari surat Al-Ikhlas. Kemudian wa'an Sarriyi rahimahullahu ta'ala, la ta'mal linnasi syai'an wa la tasruk lahum syai'an wa la tughid lahum syai'an wa la takshifu lahum syai'an. Ini menjelaskan berhubungan dengan sebelumnya juga ya. Janganlah beramal karena sebab manusia, wala takrulahum syai'an, dan jangan meninggalkan sesuatu karena manusia, wala tughtilahum syai'an, dan jangan menutup diri karena manusia, wala takshifulahum syai'an, dan jangan membuka segala sesuatu karena manusia. Wa anil Kusyairi, dari Imam Al-Kusyairi, qala aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyati. Ini ya, kejujuran. Aqallu sidqi, nilai kejujuran yang paling sedikit. Nah, ini paling sedikit. Kalau antum ingin tahu nilai kejujuran yang sedikit yang mana? Ini menurut Imam Al-Kusyairi. Nilai kejujuran yang paling sedikit, kata beliau, istiwa'u sirri wal alaniyah, seimbangnya, selarasnya antara perkara batin dan yang tampak. Itu kejujuran. Nah, sederhana tapi indah sekali perkataan. Kata beliau, nilai yang paling terkecil kejujuran adalah terlihat dari mana? Apa selaraskah atau tidak antara apa yang ada dalam batin dan apa yang terlihat? Itu jujur yang sejati. Nah, mungkin ada orang yang muji, tapi kan tidak jujur. Di lisannya memuji, di hatinya, antum subhanallah, pakaiannya bagus sekali, sudah bagus, wangi sekali, subhanallah. Beli di mana antum? Di lisan, di hati, nyaholah nanganjuk. Anjuk kita mah, atau lah dikasih si anu, paling nggak mungkin dia kere kok bisa. Lihat, itu bukan kejujuran. Karena menurut versi Imam Kusyairi adalah kejujuran adalah yang paling istiwa'u asirri wal alaniyah. Selarasnya nilai dari yang tersembunyi dengan kejujuran. Dengan apa? Terang-terangan yang tampak. Itu jujur yang paling sedikit ya. Jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mengarahkan kita tidak selaras antara lisan dan hati itu hawa nafsu tentunya. Nafsu kita yang mengarahkan tersebut ya. Lisan mah seperti ini tapi hati seperti itu. Bahkan hati seperti ini, lisan seperti itu. Itu nafsu yang mengarahkan ya. Maka ada pun nafsu dalam tingkatannya ada 7 kurang lebih nafsu ya. Nafsu itu kalau dari segi tingkatan ada 7 nafsu ya, sesuai dengan dari firman Allah SWT, hadis dan asar para sahabat dan ulama ya. Ada 7 kurang lebih nafsu. Pertama, mungkin antum sudah mengetahui ya. Pertama, nafsul ammarah. Tingkatan pertama.
keduanya an-nafsu al-lawwamah. Biar kita terhindar dari nafsu yang tidak baik ya, maka saya jelaskan tingkatannya. Ammarah, terus apa? Al-lawwamah, kemudian al-mulhamah. Ya. Mulhamah. Ammarah, lawwamah, mulhamah. Kemudian apa? Mutma'innah. 4 kan? Mutma'innah, nafsul mutma'innah. Kemudian nafsu ar-radiyah. Ar-radiyah. Kemudian an-nafsu mardiyah. Radiyah, mardiyah. Terakhirnya an-nafsul ubudiyah. Ada 7 tingkatan. Ini saya baca juga dalam syarahnya Hikam Ibnu Athaillah Iskandariyah. Saya ulang, tingkatan nafsu apa? Ammarah. Ammarah ya. Ammarah. Terus apa? An-nafsul lawwamah. Kemudian an-nafsu al-mulhamah. Kemudian an-nafsu al-mutmainnah. Kemudian an-nafsu apa? An-nafsu radiyah. Kemudian an-nafsu mardiyah. Ya. Kemudian nafsu al-ubudiyah. Nafsul ubudiyah, ubudiyah. Tidak ubudiyah, tidak ubudiyah, ubudiyah. Ain. Nafsul ammarah, hamzah ya, ammarah itu nafsu yang terendah. Kenapa? Karena nafsu yang berhubungan dengan anggota badan dan batin, tapi senantiasa mengarahkan kepada maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma itu dasar, memang dasar nafsu itu mengarahkan kepada ammarah. Dasar. Apapun bentuk maksiatnya itu berawal dari nafsu ammarah ya. Kemudian ketika dalam hatinya berusaha memalingkan dari hal tersebut ya, merasa menyesali dari hal tersebut, nah penyesalan lawwamah maknanya, maka masuk tingkatan kepada al-lawwamah. Kita masih nih, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, mual deui gitu-gituan, tidak akan seperti itu lagi. Itu sudah masuk naik tingkat. Disebutnya apa? Nafsul lawwamah, karena berdasar dari penyesalan seorang. Tapi kalau hanya sebatas nyesal saja, tidak ada tingkatan, tetap di lawwamah sebutnya. Tapi kalau sudah dalam tindakan, itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para malaikatnya dan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutnya nafsul mulhamah, yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bentuk gerakan itu nafsul mulhamah sebutnya. Saya ulang, pertama apa? Ammarah, nafsu ya, awal dasar itu nafsu ammarah. Ada timbul penyesalan, merujuk ingin dekat dengan Allah, itu al-lawwamah. Lawwamah. Tapi hanya nyesal saja gitu, dalam bentuk tindakan, belum dalam tindakan. Maka kita tuh berharap kepada Allah Subhanahu agar Allah bimbinglah dia dengan ilhamnya, dengan nur cahaya Allah rahmat. Ya, disebutnya nafsu mulhamah. Mulhamah. Ya. Dia istiqomah, bahkan dia tenang dengan ibadahnya. Tambah hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketenangan ibadahnya, tidak ada nafsu lain kecuali ketenangan, disebutnya mutmainnah, naik mutmainnah. Kemudian setelah itu dia tenang dalam ibadah, tapi dia tidak pernah mencari tujuan yang sejati ya. Karena tujuan sejati dia radiyah. Radiyah apa? Mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam amal yang tenang, dia berusaha ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai ridho Allah, berusaha dalam usaha nafsunya itu ingin mencapai ridho Allah, disebutnya nafsu radiyah. An-nafsu radiyah. Ketika dia sudah berusaha dalam kondisi nafsu radiyah, artinya dia sudah berusaha terus pusatnya dia dalam beribadah ingin dapat ridha Allah, terus dia sampai masuk kepada derajat dia sadar bahwasanya dia
bisa beramal menuju kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa Allah itu ridho. Disebutnya nafsu mardiyah, yang diridhoi Allah Subhanahu. Jadi dalam kesadaran kita dalam taat pun dalam kondisi dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, diridhoi. Orang yang maksiat itu tidak diridhoi Allah. Dia sadar ketika dia target ibadah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dia hakikatnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kepada derajat nafsu al-mardiyah. Mardiyah ya, bukan yang mardiyah. Nah, itu mardiyah itu artinya itu yang diridhoi, yang dikehendaki Allah Subhanahu. Jadi tujuannya kalau ada nama ustadzah mardiyah, itu berarti ustadzah yang senantiasa menyadari bahwasanya dia senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah, ada subhanallah. Ustadzah mardiyah. Subhanallah. Tapi bukan, awas, jangan salah paham, salah dengar karena ngantuk ya. Ngantuk. Kata Ustaz bagus namanya mardudah, neng mardudah. Salah itu. Bergeser makna ya. Maka ngaji gak usah ngantuk kan, gak usah nundutan. Saya bilang mardiyah. Kedengaran dahnya aja mardudah, keren. Entah sekali punya anak namanya Siti Mardudah katanya. Nah, itu berbelok makna. Ya. Mardiyah yang mardudah yang senantiasa ditolak Allah Subhanahu. Nauzubillah kan. Berbelok itu penting ngaji. Cenghar segar, harus berusaha menyegarkan lahir batin ya. Kemudian mardiyah, kemudian lah kalau dia sudah masuk fase di mana senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadirkan sifat keubudiyahan, kehambaan yang sejati di hadapan Allah. Benar, dia tunduk senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makom tertinggi dalam nafsu al-ubudiyah. Dia ketika pada makom al-ubudiyah, sholat dari mulai Allahu Akbar pun dia akan bergetar hatinya. Kenapa? Karena dia merasa kehambaan dia yang paling hina di hadapan Allah yang maha suci. Dia tidak akan merasa paling gagah, tidak mungkin. Dalam ibadah pasti dia merasa paling hina di hadapan Allah yang maha berkuasa, yang maha suci. Bahkan dia berhadapan dengan Allah dewa sholatnya. Tidak mungkin ya matanya udah kanan kiri, pojok ada warna kuning bajunya, yang lain putih semua. Tidak mungkin dia ngelirik ke warna kuning. Saha eta baju koneng tidak mungkin. Kalau dalam sifat hatinya ada ubudiyah, dia malu kepada zat yang maha esa Allah Subhanahu wa taala. Nyambung sedikit, jadi main kastik dalam sholat ya. Tidak mungkin, karena dia memiliki sifat ubudiyah, kehambaan. Benar-benar dia dalam makom menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Zahir batin direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika zahir batin direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah arahkan hatinya akan merendahkan di depan manusia. Itu ubudiyah. Dia tidak akan merasa dirinya paling benar, tapi dia senantiasa merasa dirinya paling terhina gitu ya. Artinya tadi paling banyak dosa, maka dia terus berusaha mensucikan diri. Tidak pernah dia mengunjing kepada orang, karena dia merasa introspeksi dirinya lebih banyak daripada orang tersebut. Itu ubudiyah, maqam ubudiyah, nafsul ubudiyah ya. Kira-kira kalau kita rasa versi kita derajatnya masih maqam mana? Itu kembali ke diri pribadi ya. Kayaknya kalau saya pun masih jauh kayaknya ya. Sudah al-lawwamah pun sudah alhamdulillah. Dia senantiasa menyesali, murojaah dikurangan ya, astagfirullah. Itu udah alhamdulillah, itu al-lawwamah kan? Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim, eta naon di baju beureum ngalewat astagfirullah. Itu udah begitu, itu lawwamah, udah alhamdulillah. Sudah masuk fase kedua, alhamdulillah. Ya kan? Terus diistiqomahkan, dapat ilham, itu apa? Mulhamah ya. Dan sebab itu gambaran sedikit masalah an-nafsu. Yang terakhir adalah perkataan Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. As-sadiq, orang yang jujur itu. Artinya orang yang ikhlas itu ya. Orang yang jujur itu. Bimana al-mukhlis, orang yang ikhlas itu huwa adalah allazi la yubali law kharaja kulli qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi.
la yubali, dia tidak pernah menghiraukan, ya. Pek teuing kah Sunda namanya, tenang biarin saja orang mau itu, biarin sajalah. Itu la yubali, tidak menghiraukan, ya. Lau kharaja kulli qadin lahu fi qulubil khalqi, meskipun ada yang keluar dari hati-hati makhluk, hati manusia lainnya, mengenai apa? Min ajli salahi qalbi, di mana tujuannya agar apa? Salahil qalbi, untuk kepuasan hati, kepuasan hatinya. Jadi misalkan contoh kepuasan hati dalam bentuk apa? Pujian. Kadang kalau saya beramal itu, kalau sudah dapat pujian itu sangat puas. Orang yang jujur, yang sejati, as-shadiq, yang ikhlas, eta mual, di bahasa Sunda, dia akan menghiraukan, memalingkan dari hal tersebut. Terserah orang mau bilang apa, yang penting saya istiqomah ibadah. Tidak ada harapan. Jadi nunggu orang tuh mengeluarkan fatwa, ya, atau pujian sampai hatinya dapat kepuasan. Orang shadiq, orang jujur, orang yang ikhlas tidak menghiraukan hal tersebut. Tujuan lanjut saja. Ya kan? Karena tiap kepala mungkin beda. Di sini ada berapa kepala yang ngaji? Mungkin lebih dari 10. Itu pasti beda-beda. Kalau kita fokus Kalau kita fokus kepada kepala orang atau perkataan orang, kita tidak akan shadiq, tidak akan jujur dengan kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk shadiq, kata beliau adalah apa tadi? Lau kharaja kulli qadrin, meskipun ada yang keluar dari sesuatu, yang keluar dari mana? Fi qulubil khalqi, dari hati-hati makhluk, ya, min ajli salahil qalbi, di mana tujuannya agar dapat kepuasan dalam hatinya. Itu mereka orang shadiq itu la yubali, tidak menghiraukan. Hare-hare bin hora-hora, hara-hara, ya. Hare-hare masing-masing we merege sesap jahe. Hare-hare, biarkan saja, istiqomah. Niat kita ibadah karena Allah, orang memuji mau tidak, tenang, istiqomah, ya. Bahkan wala yuhibbu ittila'in nasi ala masaqiriz zarri min husni amalihi. Bahkan tidak tidak memperhatikan, tidak suka atau mengacukan, ya. Bahkan mereka mengacukan, wala yuhibbu, tidak mencintai maksudnya, tapi di sini bahkan dia mengacukan, ya. Meskipun ada di antara manusia yang merasa keberatan dengan min husni amali, dengan perkara amal perbuatannya yang dinilai baik. Kan suka ada ketika kita beramal baik, kadang suka ada yang mencaci. Itu mencaci berawal dari apa? Dari keberatan, tidak menerima orang itu amal baik. Orang sholat sunat benar-benar ikhlas karena Allah, diomongin. Itu masakil. Artinya berawal dari keberatan kita melihat kawannya itu taat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah cacian makian. Orang yang jujur, orang yang ikhlas, wala yuhibbu, tidak akan cinta, artinya mengacukan dari tersebut. Karena tujuan dia bukan makhluk, tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia akan terus berusaha memperbaiki dalam amalnya. Meskipun banyak orang yang terlukai karena amalnya, karena salah dia, kan? Kenapa dia nggak suka orang beramal baik? Dia tak istiqomah. Jangan sampai antum ketika antum sholat sunat, ya, atau ngaji Quran, antum ngaji Quran ditenangkan, dibaguskan suaranya, dibilang sama kawan, ria maneh mah, sing atuh biasa wae ngaji teh, tong ria wae. Itu masakilil qalb. Jadi itu ada keberatan hati. Kenapa? Karena melihat kawannya bagus dalam ibadah. Itu nafsu naon? Nafsu apa itu maksudnya? Ammarah. Masih rendah eta. Jadi antum kalau istiqomah dalam ibadah, antum sudah naik ke atas derajatnya dibandingkan yang ngomongin ria wae si laing majang atuh istiqomah ngaji itu dengan tenang, jangan banyak dilakukan, tidak boleh, ya. Antum istiqomah dalam ibadah, dalam taat di hadapan Allah Subhanahu, meskipun ada yang tidak suka kepada kita, ya.
wala yakrahu itla'un nas ala sayyi'i min amalihi. Dan tidak pernah benci meskipun ada orang yang membenci, atau bahkan yang ada orang itla'in nas, ada orang yang mengumbar perkara yang jelek dalam amal perbuatannya. Ya, semisalkan antum namanya manusia tidak akan lepas dari kesalahan kan? Ada kesalahan satu itu diumbar terus sama orang. Dia mah ibadah baru sekarang, kemarin maksiat terus. Itu apa? Itu maksud dari itla'an nasi ala sayyi min amali. Jadi orang itu mengumbar amalan yang tidak baik dari orang tersebut. Orang yang jujur wala yakrah, tidak akan marah, tidak akan benci kepada tersebut. Dia tidak akan jadi hare-hare masing-masing. Biarin. Tahu orang itu mah ini suka mah baru sekarang, kemarin mah jam segini saya tahu dia itu suka nongkrong di depan. Sekarang mengajukan eta mah biasalah, ada angin taubat. Besok mah enggak gitu. Dia menyebutkan apa? Itla innas ala sayyi, menyebutkan, mengumbar di depan manusia perkara yang tidak baiknya, padahal dia lagi bekerja yang baik, amal yang baik. Itu orang yang jujur, kata beliau as-shadiq. Orang yang jujur atau orang yang ikhlas itu tidak akan menghiraukan, bahkan tidak marah karena tersebut, hal tersebut. Maka kesimpulan beliau, fa inna karohatuhu lizalika, maka jika ada sifat yang tidak suka, jadi benci, jadi hoream, tadinya ibadah jadi hoream, karohah, jadi malas karena perkara tersebut disebutkan tadi, dalilun itu menunjukkan kualitas orang tersebut ala annahu yuhibbu ziyadah indahum. Itu menunjukkan bahwa kualitas dia itu tetap mencintai, menyukai, ingin ziyadah, ingin nilai tambahan, nilai plus dari manusia. Jadi amal perbuatan kita goyah karena 3 perkara tersebut, goyah. Dia ketika taat digoyah, dipuji-puji tambah goyah. Atau dia ketika ibadah ada hal jeleknya disebutkan, dia goyah dan sebagainya. Kalau ada goyah disebut, itu kata beliau dalilun ala annahu yuhibbu ziyada indahu. Hakikatnya dia masih berharap pujian dari manusia. Orang yang shadiq, orang yang jujur, istiqomah, tidak akan berharap. Walaysa hadza, dan hal itu bukan termasuk min akhlaqis siddiqin, itu bukan termasuk akhlak-akhlaknya orang yang jujur. Ya. Subhanallah, masih jauh orang banyak. Ya Allah, astagfirullah ya. Hese ikhlasnya. Sodik teh mana hese jadi mang sodik teh hese tah. Makanya tong ngahina mang sodik. Hese, orang mah minimal namanya sudah mang sodik ya. Kita mah nama tidak sodik, hati tidak sodik, apalagi kita ya. Jadi subhanallah, sulit. Subhanallah ya. Ya Allah, hese derajat kadinya teh ya. Wa'an ghairihi, dan dari yang lainnya ada perkataan idza talabtallah ta'ala bisidqi a'taakallahu mir'atan tubsiru fiha kulli syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisidqi, dengan kesungguhan, dengan kejujuran dalam permintaannya, antum sungguh-sungguh jujur dalam permintaannya. Orang tandanya jujur dalam permintaan, ulama menjelaskan bahwasanya dia harus husnul ta'at, dia harus baik dalam taatnya. Itu tanda bahwa dia berharap sungguh-sungguh dalam permintaannya. Tanda dia sungguh-sungguh dalam permintaan, dia akan membarengi husnul ta'at, akan membarengi dalam permintaannya sebaik-baiknya ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, please ya Allah, rizki ya Allah nu ageung seueur. Allah mazkur wasi'ah halalan thayyibah. Gitu doanya sama. Ya Allah, berkahi rizki yang sangat luas, halal, min ghairi ta'bi wala masyaqqah, tanpa rasa berat dan sulit.
Itu permintaan ke Allah, harapan. Itu kalau jujur harapannya, itu kalau jujur ya. Bisidqi, jika dengan jujur, nah itu kalau ulama menjelaskan itu harus dibarengi dengan taat yang benar. Jadi taat yang benar. Kalau minta saja tapi maksiat jalan, maaf, itu permintaan yang dusta. Itu dusta. Karena permintaan itu harus selaras dan husni taat dengan baiknya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, "Idza talabta Allah taala bisidqi," jika engkau benar jujur dalam permintaan, a'taqallahu mir'atan, maka Allah akan memberimu apa? Mir'atan, enteng. Enteng teh naon? Cermin. Enteng bahasa Perancis, perapatan Ciamis. Enteng kaca, mir'atan. Tapi bukan artinya Allah turunkan kaca yang besar di hadapan antum, bukan itu ya. Berarti mau minta ke Allah gitu mah. Mau jujur mintanya karena Allah ngasih kaca doang, nggak ngasih uang gitu ya. Saya kan minta rezeki yang luas, tapi ini mah kaca dikasih. Bukan itu maksudnya. Allah akan memberi cermin. Maksudnya apa? Cermin sini, tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dengan cermin tersebut, dia mampu melihat segala sesuatu dari ajaibid dunya wal akhirah, dari hal-hal yang menakjubkan baik di dunia dan di akhirat. Mir'ah di sini adalah ilmu untuk muhasabah diri. Jadi Allah basiroh. Allah akan memberikan ilmu basiroh. Mata batinnya Allah sucikan, bersihkan sehingga nampak hal-hal yang ajaib di dunia dan akhirat, yang tidak dimiliki oleh hati-hati biasa yang Allah jauhkan dari basiroh. Jadi mir'ah di sana bukan Allah turunkan kaca yang besar, tapi Allah buka mata batinnya gitu. Jika engkau sungguh-sungguh minta rizki kepada Allah, Allah akan kasih basiroh yang untuk melihat rizkinya manfaat atau madorot, gitu maksudnya. Kalau manfaat diusahakan dengan karena Allah, kalau madorot ditinggalkan, taat lagi di Allah, dalam Allah SWT. Misalkan, ya Allah bulan ini saya harus dapat mobil. Allah tidak akan ngasih langsung mobil, tapi Allah akan kasih mir'atan. Apa? Kacanya basiroh, mata batin yang bersih. Kalau saya dapat mobil, itu ada renungan. Bulan ini kalau baik maksimalkan dengan taat dan usaha, kalau tidak tinggalkan. Itu basiroh. Maka jangan sampai menyimpulkan, Allah mah pelit, tara mere langsung. Allah justru memberikan peringatan kepada kita berupa basiroh, mir'ah ya, kaca dalam batin, artinya basiroh, pandangan yang sangat bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu manfaat madorotnya ketika kita mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya hal-hal yang dijelaskan di sini sebagai tanbihan, sebagai peringatan ala maktub, sesuai permintaan-permintaan ya. Wa qad zakartu jumalan min zalika ma syariha. Kemudian aku pun sudah menjelaskan, menyebutkan secara kalimat per kalimat tentang hal tersebut ma'asyariha, bahkan dengan syarahnya, penjelasannya fi awwali, dalam muqaddimah awal, dalam muqaddimah syarhi al-muhazzab, kitab syarah muhazzab. Jadi beliau pun menjelaskan masalah niat tadi, masalah niat, masalah ikhlas pun beliau tuliskan dalam kitab beliau, namanya kitab apa? Al-Majmu' fi Syarhil Muhazzab. Ini kan dia tulisan di sini mah cuma Syarhil Muhazzab ya. Kitabnya Al-Majmu' itu kitab fikih fi Syarhil Muhazzab ya, syarahnya Muhazzab. Wa dhamantu ilaiha min adabil muallim, dan aku pun mengumpulkan di dalamnya mengenai apa? Adab-adab pengajar, wal muta'alim, dan pelajar, wal faqih, orang faqih, wal mutafaqih, dan orang yang mengkaji ilmu fikih ya. Ma la yastaghni anhu talibu ilmin, dan hal tersebut tidak akan lepas ya dari talabul ilmi. Alhamdulillah, ini baru fasal masalah niat, ustaz ya, masalah niat, dan beliau akan menjelaskan masih tetap niat. Maka beliau jelaskan di awal, pasti aku akan menjelaskan dengan luas, detail pembahasan, karena saking pentingnya niat dalam ibadah. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berkumpul di majlis ilmi ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hari ke hari tingkatan nafsu kita terus menaik ya,
sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal perbuatan kita, ya, thalabul ilmi kita tidak memberikan faidah yang baik kepada pembentukan nafsu yang baik dalam diri kita, ya. Ilmu yang baik harus disertakan, dibarengi dengan nafsu yang sangat baik, ya. Antum ilmunya baik masalah Quran, harus disertakan dengan akhlak yang sangat baik dengan Quran, bahkan kepada sesama orang. Itu nilainya kebaikan. Jazakumullahu khairan katsiran wa wafaqallahu lakum wa lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.